teman-teman, selamat datang lagi di Puasa Podcast Bara Asa episode kedua di segmen Apa Kabar Alumni. Kenalin dulu ya buat teman-teman Puasa yang belum kenal. Kenalin, nama aku Faradila Widiasari Pangesti, aku staf di Kementerian Kominfo BEM FH UNES tahun 2021. Salam kenal ya teman-teman Puasa. Pasti teman-teman Puasa pada penasaran nih, kepo nih, apa sih segmen Apa Kabar Alumni gitu kan. Jadi di segmen Apa Kabar Alumni kita bakal bahas-bahas tentang dan seputar profesi hukum ya, yang pastinya dengan bintang tamu dari alumni Fakultas Hukum UNES. Oke. Karena di sini aku pastinya nggak sendirian, kalau sendirian bukan podcast namanya. Aku ditemenin sama salah satu alumni Fakultas Hukum UNES yang hebat, keren. Beliau adalah Bu Sri. Halo Bu Sri, apa kabar? Oke. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Harus sehat dan happy ya. Walaupun masih pandemi ya Bu. Oke, sesuai sama judulnya di bawah, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang profesi advokat ya kan Bu. Ini topik yang menarik, apalagi buat teman-teman FH UNES dan FH dimanapun yang mungkin nanti pengen jadi advokat nih setelah lulus kuliah. Bisa disimak sampai habis ya. Oke. Mungkin Bu Sri bisa kenalan dulu sama teman-teman Puasa. Oke, perkenalkan saya alumni dari Fakultas Hukum UNES tahun 2013. Udah cukup lama ya Bu ya. Ya, waktu itu sangat, ya nggak terlalu aktif sih sebenarnya, tapi tetap termasuk ke dalam kategori aktivis kampus. Nama saya Sri Raharti Ningsih, saya kelahiran Medan dan kuliah di UNES tuh ya pertama tuh wah, UNES Fakultas Hukum. Waktu zaman saya, kampusnya belum terlalu megah seperti sekarang, tapi sekarang luar biasa hebatnya. Perubahannya baik ya Bu ya berarti ya untuk Fakultas Hukum UNES. Oke. Udah cukup perkenalan dari Bu Sri? Oke, langsung aja kita masuk ke main session. Main session banget nih. Oke. Jadi nanti aku bakal tanya-tanya nih Bu seputar ya simpel-simpel aja tentang advokat nih, untuk memberikan gambaran umum ya istilahnya buat teman-teman FH UNES atau FH dimanapun ini. Oke, kalau menurut Bu Sri sendiri nih, apa sih definisi advokat? Apa perannya advokat? Advokat nih ngapain sih gitu menurut pandangan Bu Sri? Kalau advokat tuh ya menurut saya itu seorang yang menolong permasalahan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Jadi fungsinya ya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan di dalam permasalahan yang ada di Indonesia ya, khususnya hukum. Untuk advokat sendiri berarti bisa bekerja mencakup seluruh Indonesia ya Bu ya? Bisa. Ya semua advokat itu masuk ke Indonesia, khususnya ya sebenarnya ada ya, kita advokat juga bisa go internasional gitu, karena saya juga pernah nangani perkara yang ada di luar negeri. Iya banget guys sih teman-teman Puasa, jadi deg-degan nih. Oke, untuk menjadi advokat sekarang nih Bu, itu tuh Bu Sri sebuah cita-cita nggak sih? Dulu mungkin waktu mahasiswa atau ngalir aja istilahnya? Kalau cita-cita jadi advokat ya startnya dari mahasiswa, ketika di kampus itu semester akhir, setelah PKL saya itu gabung dengan LBH, Lembaga Bantuan Hukum Semarang. Nah setelah itu baru saya, wah jadi advokat nih harus perjuangan, apalagi saya ketemu dengan almarhum Adnan Buyung Nasution. Beliau memberikan banyak motivasi dan masukan untuk saya lebih semangat. Bahkan saya berpikir hidup jadi alumni Fakultas Hukum itu nggak hanya memikirkan uang gitu. Bagaimana caranya saya bisa bermanfaat ya, pertama langkah saya melalui lembaga bantuan hukum, dan setelah itu saya menyang pendidikan lebih, lalu saya ya istilahnya merangkak dari awal untuk menjadi advokat yang bisa amanah untuk menyelesaikan permasalahan yang dimintakan kepada saya gitu. Dari situ itulah makanya jadi advokat itu jangan hanya melihat siapa yang datang ke kita gitu, lihat kita apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita bantu. Kalau boleh tahu apa sih Bu tahap-tahapnya atau proses yang Ibu tempuh untuk menjadi seorang advokat sampai di titik ini?
Sebenarnya tahapnya tuh ya kalir aja ya Mbak ya. Yang pasti itu kalau mau jadi advokat ya ikutin lah pendidikan advokat. Setelah sarjana hukum ikutin aja tuh pendidikan advokat. Habis itu ujian apa ya? Kalau yang pakai logo Pradi nih ya, kita bisa boleh ya ngomong. Pakai itu harus lolos ujian karena tidak mudah untuk lolos ujian karena pesaingnya pasti banyak gitu. Nah, setelah lulus ujian kita mulai mengenal nih yang namanya lingkungan dengan teman-teman senior gitu. Kita harus banyak belajar dari dia gitu. Mulai dari gimana sih biar klien tuh percaya sama kita, mempercayakan dia punya masalah nih yang berhubungan, ini saya cerita masalah perkara contoh ya. Dia punya masalah nih dengan perusahaan dia berkaitan dengan hukum. Gimana caranya biar dia percaya, trustnya itu lebih kepada kita, biar kita yang menolong permasalahan dia gitu. Jadi berurusan dengan uang, berurusan dengan apapun, kita itu harus bisa mempercayakan dan dia bisa percaya kepada kita, itu cara penyampaiannya, dan kita juga harus amanah, itu yang penting. Jadi menjadi advokat tuh prosesnya nggak mudah, waktu masih berprofesi juga tidak mudah ya Bu ya. Butuh yang namanya kepercayaan dari seorang klien. Okay. Kalau diibaratkan di sebuah game nih Bu ya, permainan, seorang advokat pasti ada aturan main istilahnya, ya. Setuju nggak nih Bu? Oke. Mungkin bisa dijelaskan aturan main seperti apa sih yang dimaksud dalam profesi advokat ini? Aturan main kalau di dalam beracara ya Mbak ya. Yang pertama, kalau saya sih sejauh ini masih melalui proses-proses yang ya kita ikuti prosedur secara undang-undang. Kita ya semua proses dari awal, misalnya kayak ya nggak ada yang khusus sih kalau bagi saya. Jadi aturan main itu khususnya hanya menjalankan ini ya, kepercayaan orang. Jadi hanya itu. Berarti nggak ada yang khusus atau spesifik ya Bu ya? Ada sih, yang penting kita berjalan sesuai undang-undang. Kita menceritakan kemungkinan menang atau kamu bisa menang seperti ini, dan kita juga harus menceritakan buruknya seperti apa gitu. Bahkan kemungkinan di pengadilan ada kendala apa, dan harus mempersiapkan itu semua dari awal gitu. Memang harus disampaikan dari awal sampai akhir ya Bu ya. Dan itu penting, jangan sampai kita hanya memberikan janji-janji, ya ini bisa menang, ini mudah, gampang, tapi akhirnya nanti ketika ada putusan yang tidak sesuai diharapkan, klien akan kecewa. Itu tadi yang bikin membangun sebuah kepercayaan seorang klien kepada seorang advokat. Terus nih, advokat di Indonesia pasti banyak ya Bu ya, sangat banyak. Terus gimana sih caranya bersaing gitu ya? Mungkin dari Bu Sri gitu, cara bersaing dunia advokat. Iya, di dunia advokat nih sebenarnya apalagi sekarang ya, advokat muda itu banyak yang keren-keren, yang berani, yang kelihatannya tangguh gitu. Tapi ini kembali lagi, kita bersaing harus dengan yang sehat, istilahnya jangan menjatuhkan. Kita punya partner, jangan sampai kita menjatuhkan orang lain, advokat lain. Jadi kita itu terus aja memaksimalkan apa yang kita punya dari diri kita. Jadi persaingan di dunia advokat itu sangat jelas ya terlihat, apalagi zaman sekarang ini susah ya, istilahnya semua keadaan. Tapi yang paling penting itu kita bisa bersaing dengan cara memberikan kepercayaan, bekerja maksimal, dan kalau udah menanganin satu perkara itu harus diselesaikan dengan tuntas. Karena sering kita temuin perkara udah putusan tapi masih menggantung. Misalnya perkara mengenai, ya saya memberi contoh ya Mbak ya. Ada satu perkara masuk, dia meminta tolong untuk pembatalan akta hibahnya. Ketika akta hibahnya itu proses pengadilan agama, karena dia muslim ya, jadi di pengadilan agama, itu udah selesai dan dimenangkan sama si kliennya orang ini ya gitu kan. Tapi sertifikat itu masih dipegang sama pihak tergugat. Sampai sekarang si kliennya ini tidak bisa memegang sertifikat itu, dan itu tidak diselesaikan sampai finish oleh pengacaranya. Dan menurut saya itu nggak boleh gitu. Kalau kita udah nolong orang, oke,
putusan selesai itu masih ada tanggungan kita. Gimana caranya sertifikat yang dia minta tolongin itu kita dapatkan, kita berikan ke dia. Itu namanya clear ya dalam menangani. Jangan hanya oke udah putusan, oke udah habis itu kita tinggal gitu. Jadi memang harus sampai tuntas, sampai bahasanya mungkin klien tuh udah clear, udah nih nggak ada yang mau dianu lagi gitu ya, Bu. Tuntas dan menjaga setiap apa yang klien minta gitu. Tapi kita juga tidak boleh menyalahi undang-undang ya. Ketika dia meminta hal yang menyalahi undang-undang, kita harus ngasih tahu ini nggak boleh gitu. Berikan nasihat juga ya, Bu ya. Oke. Kalau di masa pandemi seperti ini ya, Bu, kan nggak cuma advokat nih ya yang mungkin merasa ada kesulitan gitu ya. Kalau dari sisi advokat sendiri bagaimana? Apakah ada kesulitan gitu, Bu, di Masa pandemi ini mungkin lebih ke kalau di dunia peradilan ya, kita ke pengadilan tuh harus lebih menggunakan swab, terus harus punya kartu vaksin, terutama ketika sidang ini ya PT UN itu sumpah sangat udah swab, kartu vaksin, masker double. komplit ya, Bu ya. Berarti kesulitan bukan kesulitan sih, lebih ke persyaratan masuk ke ruang pengadilan. Tapi kalau kesulitan ya ini yang saya rasain ya, tapi mudah-mudahan teman-teman yang lain juga ngerasakan yang sama. Karena ketika pandemi ini banyak perusahaan-perusahaan yang kolab, banyak permasalahan yang baru. Jadi itu ladang rezeki sebenarnya buat kita orang-orang advokat ini. Tapi kembali lagi, kita nggak boleh memanfaatkan itu dengan artian ketika dia mengalami kesusahan, jangan kita manfaatkan kamu nih kayak gini ini lebih sini dan aku harus mendapatkan fee yang lebih gitu tuh nggak boleh. Kita harus ya bekerja aja seperti biasanya, tarif ya seperti biasanya. Kita bilang kita nggak munafik ya, namanya advokat. Kalau kita bekerja tahu ini profesional, tahu itu bahwa berhubungan dengan perusahaan ataupun yang menyangkut dengan uang, kita harus ngomongin fee-nya itu harus ya kayak biasanya lah, jangan memanfaatkan keadaan gitu kan. Walaupun ada juga kita tetap memberikan bantuan hukum secara prodeo gitu, itu ya tidak lepas dari itulah, semua namanya manusia ya. Karena memang keadaan yang memaksa ya, Bu ya. Oke. Terus ini, Bu, kan pasti seorang advokat dengan kliennya itu pasti ada cocok nggak cocoknya ya, Bu ya. Gimana sih caranya, cara Bu Sri mungkin ya, memilih atau memilah klien yang cocok nih? Oh ini cocok nih kayaknya sama cara kerja aku, atau gimana? Karena menurut undang-undang ya Mbak ya, tentang advokat, kalau nggak salah undang-undang nomor 18 ya, itu kita nggak boleh memilih-milih. Nggak boleh nih orang datang ke kita, terus kita bilang, aduh ini nggak cocok nih sama aku nih, udah nggak boleh, atau aku tolak deh, bawa ke tempat pengacara lain. Itu sebenarnya nggak boleh. Siapapun yang datang ke kita menceritakan permasalahannya, kita bantu gitu. Tapi dengan syarat yang dia mau itu menyalahin aturan undang-undang atau enggak. Berarti memang semua kembali lagi ke undang-undang yang Bu ya. Benar. Oke. Kalau itu nggak boleh namanya membedakan, nih klien kaya nih, klien miskin nih. Oh permasalahannya gampang, ayo kita kerjain. Oh ini kok susah banget ya, ini bakalan lama. Itu nggak boleh kalau kita membeda-bedakan. Jadi siapapun yang datang pada kita harus membantunya. Iya, itu perintah undang-undang ya. Kemudian ketika menjadi seorang advokat harus all out istilahnya, bener nggak Bu nih? All out dalam membantu klien dalam permasalahan hukumnya. Bagaimana cara untuk bisa tetap menjaga hak imunitas dari seorang advokat nih, Bu? Kalau menurut Bu Sri? Itu tadi, kita menjaga mood kita sendiri. Kembali, misalnya kliennya yang nggak lepas ya, namanya seseorang ketika punya permasalahan terkadang bawelnya lebih. Ini kok begini, ini kok nggak selesai-selesai, ini apa harus sampai ke tahap ini gitu. Pasti ada rasa khawatir ya, Bu? Iya, itu kita nggak boleh langsung marah, emosi. Itu kita harus beritahu pemahaman hukum yang jelas, dan jangan kita terpancing suasana ketika dia menyampaikannya dengan nada tinggi. Mungkin kita ikut tinggi walaupun kita tahu kita hari ini capek banget nih gitu. Baru sampai kantor langsung ada klien yang perkaranya baru kita selesai nih, tapi dia komplain gitu. Ya jangan, itu untuk menjaga satu imunitas tubuh kita sendiri dan lingkungan kita juga, dan untuk tim kolega yang ada di kantor kan itu sangat berpengaruh ya. Ketika kita marah-marah, suasana pun akan akhirnya tidak nyaman, tidak happy gitu. Kuncinya harus chill ya Bu ya, harus santai gitu. Oke. Kalau
seandainya nih Bu Sri bisa mengulang waktu, mungkin hal apa sih yang pengen Bu Sri lakuin waktu masih kuliah, atau hal apa sih yang mungkin pengen banget disampaikan ke diri Bu Sri sendiri yang dulu mungkin belum sempat gitu? Ketika saya mungkin bisa mundur nih ya ke zaman kuliah, pengen banget tuh yang namanya belajar internasional, hukum internasional. Yang mana dulu tuh saya nganggap nggak penting ya gitu. Ketika saya apply scholarship, walaupun tuh nggak finish ya, belum saya berharap masih bisa berlanjut. Ketika saya bisa mundur, saya akan belajar hukum internasional dan lebih fokus ke bahasa Inggris hukum. Jadi nggak sekedar bahasa Inggris yang formal, bahasa Inggris hukum itu lebih susah menurut saya. Saya bisa, ya mungkin saya udah selesai kalau misalnya saya bisa mundur, saya bisa mempelajari, mendalami tentang hukum internasional ini, mungkin saya udah dapat gelar LLM itu. Karena ini masih kesalahan saya juga, saya terlalu santai belajarnya, dulu di kampus terlalu aktif banget gitu. Dan bahkan di semester akhir itu sampai seorang dosen tuh bilang, kamu tuh nggak pernah saya lihat tuh ada nih di gazebo untuk namanya searching tugas atau apapun dengan teman-temanmu. Ya saya bilang, saya ikut di salah satu LBH, saya aktif di situ, bahkan saya ikut demo bahkan seorang polisi tuh waktu terjadi kegiatan tuh bilang, kamu tuh orang di balik layar ya? Padahal saya bukan, saya masih mahasiswa, cuman karena terlalu aktifnya kali ya, maka berpikir seperti itu. Itu aja ya Bu ya berarti ya. Mungkin sekarang emang udah jalannya Bu Sri menjadi seorang advokat seperti itu ya. Oke. Ya itu harus diterima Mbak, ya rezeki lah ya. Semoga kedepannya juga lebih baik ya. Udah selesai nih Bu, sesi main session ya, tanya-tanya nih. Sekarang kita beralih ke sesi mitos atau fakta. Ini sedikit game aja sih Bu, bukan ice breaking, lebih ke ya santai-santai aja habis ngobrol-ngobrol tadi kan. Oke. Nanti aku bakal memaparkan 5 pernyataan. Nanti ini menurut pandangan Bu Sri ya, menurut pengalaman Bu Sri juga, ini tuh mitos atau fakta sih gitu ya. Oke. Yang pertama, berprofesi sebagai advokat itu kebal hukum. Mitos. Berarti berprofesi sebagai advokat itu kebal hukum, itu mitos ya teman-teman. Ya, mitos, banyak advokat yang masuk ke dalam bui. Jadi jangan merasa aku nih advokat, aku kebal hukum. Nggak ada yang namanya warga negara Indonesia yang kebal hukum ya. Semuanya bisa terjerat hukum. Kembali ke diri masing-masing ya Bu ya. Oke. Terus yang kedua, advokat itu tidak boleh merangkap jabatan yang bertentang seperti pejabat partai. Itu fakta ya. Undang-undang advokat mengatakan advokat nggak boleh merangkap jadi orang partai ataupun merangkap jabatan advokat plus notaris, tapi ada sih sebenarnya. Rahasia ya Bu. Rahasia. Bagi sebagian orang mungkin seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ya Bu, syarat utama jadi advokat tuh pintar berdebat. Dibilang itu enggak juga. Enggak, itu mitos ya. Banyak advokat dia hanya menjadi konseptor. Dia advokat, tapi dia nggak bisa berdebat. Tapi giliran nulis, namanya gugatan, jawaban, replik, duplik, luar biasa hebatnya. Jadi bukan sebuah faktor utama ya kalau pintar debat. Enggak. Waktu pengen jadi advokat auto nih, enggak ya Bu? Enggak, itu udah nggak bisa kita bilang ya, kamu bisa ngomong, pinter ngomong nih, gini, banyak ngomongnya, debatnya keren gitu. Tapi di lapangan ketika dia disuruh namanya advokat tuh nggak harus banyak ngomong Mbak. Kita advokat nih ya, kita itu yang lebih banyak pembuktian, nulis untuk namanya gugatan tuh harus sesuai undang-undang dan tepat gitu. Jadi itu harus dipersiapkan, itu bahkan lebih penting daripada hanya sekedar ngomong. Jadi banyak faktor yang memang harus dilakukan ya Bu untuk menjadi seorang advokat. Terus yang kelima nih, sebagian kasus diselesaikan tuntas di pengadilan nih. Kayaknya saya tahu jawabannya ini. Ya itu yang pasti bukan fakta ya, karena banyak kasus yang diselesaikan di luar pengadilan. Ya gitu, namanya perkara itu ada yang namanya
diselesai secara pengadilan di luar, itu yang pasti itikadnya pertama untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi ketika kedua orang udah mediasi di luar nih, di luar perkara peradilan, di luar pengadilan nih, udah ketemu terus sama advokatnya ataupun sesama orangnya ketemu, terus ketemu titik apa yang diinginkan satu sama lain di dalam media itu kita bilang mediasi ya. Setelah somasi kan ada ketemu di luar pengadilan, itu selesai di situ banyak sekali, dan itu bahkan lebih indah munculnya karena tidak harus ke pengadilan gitu. Jadi memang mitos ya Bu ya, karena banyak seperti yang banyak sekali perkara yang diselesaikan di luar pengadilan. Itu lebih baik daripada tidak selesai ya Bu ya. Pada setelah di pengadilan pun nanti berbuntut panjang lagi, ada lagi gugatan baru dan yang lain. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kita bilang ya, kita temukan titik temunya, oke, kita bantu ngomong, di sana bawa pengacara nggak apa-apa, kita bawa pengacara, kita ngomong sesama pengacara, kita udah tahu nih ke depannya resikonya bagaimana. Itu mungkin kalau sesama klien itu, oh ya udah ini kita terima nih gitu, udah kita buatkan akte perdamaiannya, selesai di situ. Senang banget kayak gitu ya Bu pasti. Luar biasa. Gak cuman klien yang seneng, kita juga seneng ya. Oke, ini yang terakhir nih Bu, advokat itu membela orang yang salah. Enggak juga. Namanya ada penggugat, tergugat, siapa yang merasa benar, selalu semua orang merasa benar. Ada juga nggak mungkin dia selalu kalau aku digugat aku salah, nggak juga, karena namanya manusia itu, kamu tuh, aku merasa kecewa karena kinerjamu gini-gini, aku gugat gitu, itu juga ada gitu. Jadi nggak semua yang namanya advokat membela yang salah, ya membela yang benar banyak ya. Berarti mitos ya Bu ya. Mitos. Oke. Udah saya Bu ya. Makasih Bu Sri udah mau nemenin aku dan teman-teman puasa ngobrol di podcast Bara Asa episode kedua segmen Apa Kabar Alumni. Semoga apa yang aku dapat dan teman-teman dapat bisa bermanfaat di hari berikutnya, oke? Teman-teman advokat nih udah denger tips and trick juga kan dari Bu Sri. Oke, semoga cita-cita teman-teman jadi advokat juga tercapai. Oke. Ya, amin. Makasih banget ya Bu Sri ya udah nemenin aku. Ya, semoga Bu Sri sehat selalu, happy selalu ya Bu ya. Oke. Buat teman-teman puasa, stay tune terus di official Instagram account BMF UNES buat selalu update episode puasa selanjutnya dan segmen Apa Kabar Alumni selanjutnya. Dadah!